Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang identifikasi masalah menggunakan CEC dan Lo-Fi Prototype. Anggota kelompok Elvi Fauziana, Vina Ventika, dan Nurul Wahdaniati. Hasil identifikasi masalah menggunakan Chain Effect Analysis yang menjadi target problem ialah ketinggian air sungai, di mana perubahan ketinggian air sungai biasanya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Alasannya karena curah air hujan yang tinggi yang datang secara tiba-tiba dan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kecepatan aliran air sungai meningkat secara signifikan, di mana dapat menghanyutkan perenang di sungai seperti saat sedang memancing ikan, dan juga volume air sungai dapat bertambah secara cepat, sehingga menyebabkan meluapnya air di sungai sampai air merembes keluar sungai dan menggenangi perumahan warga, serta dapat merusak perabotan juga kendaraan warga yang tergenang air. Sampah, ranting kayu, dan ikan-ikan juga dapat naik ke daratan, di mana dapat menyebabkan pencemaran sampah karena terjadinya banjir tersebut. Solusi yang kami hasilkan untuk mengatasi masalah tersebut ialah deteksi ketinggian air sungai menggunakan kamera, di mana nantinya perubahan ketinggian air sungai dideteksi oleh kamera, kemudian akan diolah oleh sistem untuk menunjukkan bahwasannya ketinggian air sungai tersebut hampir mencapai jembatan atau hampir terjadinya banjir. Kemudian selanjutnya dapat dibuat alarm peringatan banjir juga pemantauan ketinggian air sungai. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Lo-Fi Prototype. Pada slide ini terdapat dua gambar yang digunakan dalam Lo-Fi Prototype. Gambar yang pertama atau yang sebelah kiri merupakan sebuah jembatan yang di bawahnya terdapat sebuah sungai yang berada di sekitaran perumahan warga. Dan gambar kedua atau yang sebelah kanan merupakan penampakan dari sungai pertama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Dan sungai tersebut dikelilingi oleh rumah-rumah warga. Selanjutnya yaitu 3 buah gambar yang digunakan dalam Lo-Fi Prototype. Yang pertama yaitu sebuah kamera yang digunakan untuk menangkap citra atau menangkap data yang ada pada pengamatan tersebut, yang kemudian akan dihubungkan dengan laptop atau komputer menggunakan Bluetooth untuk dilakukannya proses selanjutnya. Kemudian Lo-Fi Prototype selanjutnya yaitu gambar yang pertama merupakan laptop yang tadinya telah dihubungkan dengan kamera. Kemudian laptop ini digunakan untuk mengolah citra yang telah diambil dari kamera sebelumnya. Citra yang diambil dilakukan binarisasi dengan software Visual Studio yang mana menggunakan library open source dari OpenCV. Selanjutnya yaitu hasil 2 buah citra. Yang pertama yaitu yang sebelah kiri merupakan citra asli yang diambil dari kamera, dan gambar yang kedua atau yang sebelah kanan merupakan citra hasil binarisasi di mana jembatan digolongkan atau dikelompokkan sebagai background dan sungai dikelompokkan sebagai foreground. Dan selanjutnya background akan dihitamkan sedangkan foreground akan diputihkan. Selanjutnya yaitu ada rencana pengujian. Setelah dilakukan Lo-Fi Prototype, selanjutnya kami akan melakukan pengujian prototype kepada user testing, yang mana guna untuk melihat tanggapan user testing terhadap hasil prototype alat yang akan kami rancang. Adapun rencana pengujian yang akan kami lakukan yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 September tahun 2021. Dan user testing yang akan kami lakukan yaitu kepada pengurus sungai. Kemudian dari hasil brainstorming, CSC, dan Lo-Fi Prototype, kami akan membangun alat yaitu deteksi ketinggian air sungai menggunakan kamera. Kamera tersebut akan dihubungkan dengan laptop menggunakan Bluetooth. Setelah
Setelah kamera menangkap gambar, maka dia akan mengirimkan hasil gambar tersebut kepada laptop, dan di laptop tersebut akan diproses gambarnya menggunakan library open source dari OpenCV, dan akan dilakukan binarisasi untuk membedakan air sungai sebagai foreground, yang mana akan berwarna putih, dan selain dari air sungai, akan dikategorikan sebagai background, yang mana akan berwarna hitam. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.